kami sudah naikkan pujian dan penyembahan. Biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala kesalahan, pelanggaran maupun dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tahirkan kami supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semuanya di sini Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, hanya Engkau sendiri yang berbicara pada kami semua di sini. Biarlah firman-Mu dapat tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan untuk saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Dan saya baru pertama ini ya, saya boleh belajar dari Bapak Gembala yang begitu luar biasa kalau menyampaikan firman Tuhan dalam penjabarannya. Untuk pagi ini, saya tadi malam juga kebetulan tim saya PD Murid Kristus mengadakan ulang tahun yang kedua, di mana tim kami ini mengadakan pelayanan baik di gereja perintisan, lembaga pemasyarakatan, begitu pula untuk kaum duafa dan pemulung. Kami tidak tahu pada ulang tahun yang kedua itu rasanya dekat ya, apa yang kami lakukan setiap harinya. Dan waktu mengadakan ulang tahun itu persiapan tidak ada. Jadi apa yang kita kerjakan, kami tidak mempunyai donatur, terus terang aja. Jadi setiap pelayanan kami hanya duduk dan berdoa bersama-sama. Tapi Tuhan sudah sediakan semuanya. Secara manusiawi mungkin banyak yang khawatir, tapi kami percaya Tuhan sanggup menyediakan semuanya. Dan tadi malam semuanya berjalan lancar. Undangan untuk gereja-gereja yang kami layani itu datang para tamu hampir 100 ya. Jadi apa rasa kekhawatiran itu hilang dengan sendirinya ya. Dan dana yang disediakan dicukupkan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu ada hubungannya dengan rasa khawatir itu. Mari kita buka di dalam firman Tuhan Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Kita akan membaca firman Tuhan secara bergantian. Saya akan membaca firman Tuhan dari angka yang ganjil, Bapak Ibu dengan angka yang genap ya.
hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita sama-sama ayat terakhir kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih. Kita tahu bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia yang khawatir itu adalah takut atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Khawatir itu juga memikirkan masalah atau hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi, yang membuat kita merasa tidak bahagia dan takut. Kita masih ingat dalam 2 tahun terakhir ini kita merasakan ya pandemi COVID-19. Tentunya banyak orang ya, bukan kita saja, tapi hampir seluruh dunia merasakannya. Banyak dampak yang diakibatkannya, mulai dari pribadi lepas pribadi maupun banyak orang. Dan rasa khawatir ini dapat dialami oleh siapa saja, baik yang muda maupun yang tua, dan juga tidak mengenali status, baik itu kaya maupun miskin, baik itu pejabat ataupun rakyat biasa. Semuanya mengalami. Yang muda juga mengalami, apalagi di dalam pendidikannya. Terutama orang tua juga, karena anak-anaknya yang masih kecil, sekolahnya bagaimana, besok anak saya nih pinter atau bodoh, karena mereka tidak diajar di dalam kelas, tapi memakai Zoom online ya. Jadi apa yang ditangkap anak-anak belum bisa dimengerti, dan banyak orang tua yang mengeluh kepada guru-gurunya kalau anak-anaknya ini bagaimana besoknya. Puji Tuhan sudah 2 tahun berlalu, begitu pula orang tua.
Rasa khawatir menghantui. Karena apa? Banyak sekali terjadi PHK atau dirumahkan. Yang dulunya berjalan dengan biasa-biasa karena penghasilan mereka sudah cukup untuk menghidupi selama 1 bulan. Tapi adanya COVID, kita tahu banyak yang terjadi, yang biasanya 1 bulan cukup, ternyata ada yang dirumahkan, ada yang menerima gaji setengah. Jadi mereka bingung, besok makan apa saya? Yang muda juga kadang-kadang berpikir, apalagi yang sudah mempunyai pacar ya, kadang-kadang mereka berpikir kalau pacar mereka cantik, khawatir nanti banyak yang mendekati. Nah, itu. Yang laki, yang perempuan, kalau pacarnya tampan, yang perempuan pasti khawatir. Waduh, jangan-jangan nanti cowok saya digodain ya sama cewek lain. Jadi banyak rasa khawatir itu macam-macam. Ada yang sakit kena COVID, mereka khawatir bisa sembuh enggak. Orang tuanya sakit kena COVID, bisa sembuh enggak. Mereka mencari pengobatan, banyak rumah sakit yang tidak menerima. Bahkan mereka kadang-kadang sangat kebingungan cari oksigen, rumah sakit satu tutup, tidak menerima pasien ke rumah sakit yang lain. Begitu banyak. Kadang-kadang rasa khawatir itu memang manusiawi, dan itu kita rasakan. Saya juga pernah merasakan ya, apalagi waktu saya baru menikah ya. Baru merencanakan aja kita sudah khawatir. Besok kalau saya sudah menikah, bagaimana kalau anak saya lahir, istri saya melahirkan, saya mempunyai uang yang cukup aku enggak. Istri masih mengandung, kita sudah khawatir. Besok anak saya ini lahir normal atau gimana? Jadi banyak kekhawatiran yang kita hadapi kadang-kadang. Sebelum terjadi aja kita sudah memikirkan hal-hal yang tidak membuat kita nyaman. Rasa khawatir itu bisa memengaruhi keadaan kita ya. Secara jasmani kita berpikir apa yang belum terjadi. Apalagi kalau ada tekanan-tekanan ya, seperti kalau kita mempunyai hutang, dikejar-kejar debt collector, wah itu luar biasa ya. Jadi tekanan itu makin terasa, apalagi pas jatuh tempo. Waduh, besok bagaimana ini? Kalau debt collectornya datang, saya harus bagaimana? Rasanya tekanan itu banyak. Rasa stres mungkin akhirnya menjadi sakit. Sakit masih mending, karena mungkin kita bisa beli obat ya atau ke dokter. Kalau stres yang berlanjutan, akhirnya apa? Mengalami depresi. Kalau sudah depresi, waduh, itu yang gawat ya. Takutnya nanti berkelanjutan. Itu yang tidak kita hendaki. Yang kedua, akan mengganggu kerohanian kita. Karena apa?
Kalau kita terlalu khawatir, pikiran yang ada di dalam kita membuat kita apa? Tidak bisa berdoa dengan baik. Yang biasanya kita meluangkan waktu khusus untuk Tuhan karena ada rasa kekhawatiran, akhirnya kita bingung dan tidak bisa berdoa dengan baik. Dan hubungan kita dengan Tuhan akan mengalami pergeseran ya. Karena apa? Biasanya apa yang kita lakukan untuk datang ke hadirat Tuhan, akhirnya karena pikiran-pikiran yang ada dalam kita menjadi kendala. Terlalu banyak memikirkan masalah-masalah yang kita hadapi, akhirnya lupa sama Tuhan. Makanya kata-kata Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 25 memerintahkan untuk kita jangan khawatir. Dan itu harus menjadi paham yang harus dipahami, sehingga itu menjadi pemahaman atau doktrin dalam hidup kita. Karena Yesus sangat mengerti rasa khawatir manusia itu. Karena itu dia memberi pemahaman kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir. Karena tidak cukup kita hanya memiliki doktrin bahwa Yesus adalah Allah. Dia juga juru selamat kita. Dan kita harus percaya bahwa Yesus sanggup memelihara hidup kita. Dia sanggup, dia kuat, dan dia tidak pernah gagal untuk menolong kita. Dan sepanjang perikop yang kita baca firman Tuhan tadi di Matius 6 pasal 25 sampai 34, kita menemukan 4 kali Yesus mengulangi dan menekankan perintah jangan khawatir, terutama pada ayat 25 sebanyak 2 kali, ayat 31 dan ayat 34. Dan bila sebuah kalimat yang terus diulang-ulang apalagi sampai 4 kali, menunjukkan betapa itu sangat penting firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita akan mendapati sebanyak 360 kata jangan takut atau khawatir. Itu artinya apa? Kita setiap hari diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita jangan takut atau khawatir. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mengatasi atau melepaskan diri dari kekhawatiran hidup? Untuk melepaskan diri dari kekhawatiran, maka yang harus kita lakukan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya, Tuhan menyampaikan bahwa
Kita melihat coba kita buka di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Sebelum kita lahir pun Tuhan sudah mempunyai rancangan untuk kita. Rancangan yang damai sejahtera. Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera untuk setiap anak-anak. Oleh sebab itu kita harus percaya. Selanjutnya, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia sebelum menciptakan manusia. Itu ada di kitab Kejadian pasal 2, yang kiranya Tuhan menciptakan segala sesuatunya untuk kita semua. Nanti bisa dibaca karena terlalu panjang. Selanjutnya, berserah kepada Tuhan. Mari kita lihat di Mazmur pasal 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Seperti ayat yang di awal itu, kita menyerahkan dan berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan semuanya. Begitu pula di Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan tidak akan membiarkan kita apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam pergumulan kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Karena apa? Kalau kita menjadi orang percaya dan selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam untuk anak-anaknya yang percaya. Ada amin? Selanjutnya di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pastikan dan percaya, Tuhan pasti memelihara kita. Yang kedua, untuk mengatasi atau membebaskan diri atau melepaskan diri dari kekhawatiran hidup, yaitu kita belajar dari ciptaan Tuhan. Yang lainnya, supaya kita sadar bahwa kita sebagai manusia adalah ciptaan Tuhan yang berharga,
Seperti dalam Matius pasal 6 ayat ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita loncat ke ayat ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Di sini kita belajar bahwa burung saja tanpa bekerja Tuhan pelihara, apalagi anak-anaknya yang dikasihinya. Kita harus ingat, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menanggung beban hari esok yang belum ada, yang belum kita jalani. Dia meminta kita hidup hari ini dengan anugerah Tuhan. Seperti dalam Matius pasal 6 ayat ke-34, yaitu sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi janganlah kita khawatir. Nanti yang terakhir saya akan kesaksian juga untuk dalam hidup saya. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan membuat kita jauh dari Tuhan, mengganggu kerohanian kita. Tadi bicaralah, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bukankah hidup kita lebih penting dari makanan dan tubuh kita lebih penting dari pakaian? Hal itu memang penting, tetapi ada hal yang penting dari makanan dan pakaian. Dan jika Tuhan telah memberi kita hidup, tidakkah Dia akan menjaga hidup kita? Pasti Tuhan menjaga hidup kita. Makanan dan pakaian yang kita perlukan itu hanyalah sebagai sarana dan bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah nanti kita supaya sampai di surga. Yang ketiga, untuk membebaskan atau mengatasi, melepaskan dari kekuatan hidup adalah mengutamakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Jadi Tuhan yang terutama. Jadikan yang pertama dan yang terutama. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 6 ayat ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu mencari Tuhan. Jadi mendahulukan Tuhan di atas segalanya.
Kalau kita selalu mendahulukan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan memelihara kita. Ada satu rahasia yang supaya kita bebas daripada rasa khawatir, yaitu semakin kita memikirkan kebaikan Tuhan, semakin sedikit akan memikirkan kekhawatiran. Jadi kalau kita selalu memikirkan kebaikan Tuhan yang tak terhitung jumlahnya, setiap harinya kita, saat kita bangun, kita sudah diberi kesempatan, diberi nafas kehidupan. Kita boleh menikmati udara yang segar, kita boleh melihat ciptaan Tuhan yang lainnya, kita boleh bekerja, kita boleh melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan untuk tujuan hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Kita tidak akan terbebani atau mempunyai rasa khawatir. Kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi rasa khawatir kita itu kita hanya sampaikan, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti sanggup menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Coba senggol kanan kiri, jangan khawatir. Bilang jangan khawatir. Kekhawatiran akan menyebabkan kita tidak bisa menikmati hidup. Karena rasa kekhawatiran itu akan membuat kita selalu tidak tenang dan bahagia. Tuhan inginkan kita melepaskan kekhawatiran itu dengan percaya penuh kepadanya. Karena Allah mempunyai rancangan yang luar biasa bagi kita, dan Dia akan memelihara engkau. Amin. Pada akhir ibadah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dari awal ibadah sampai akhirnya hanya Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Baik lewat pujian penyembahan, lewat firman yang diberitakan, lewat doa-doa kami, lewat persembahan kami, lewat kesaksian, dan kami menyerahkan seluruh keberadaan kami. Dan pada akhir ibadah ini, kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Agustus yang lalu. Kami mendoakan dan menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah hidup takut akan Tuhan, hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan semakin melimpah dan mengalir dalam kehidupan saudara-saudara kami. Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang meninggalkan gedung gereja ini, untuk sementara waktu dan minggu depan, kami akan bertemu kembali dengan sukacita dan bahagia untuk memuji dan menyembah Tuhan. Izinkan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal tidak ada bersama kami pada ibadah pagi ini. Yang sakit Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dengan sempurna. Yang susah Tuhan, biarlah ada jalan keluar dan penghiburan. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, maka Tuhan sudah menolong dan memberkati. Kami menyatukan hati memberkati bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Buat Bapak Presiden dan Wakilnya, semua menteri, DPR, MPR,
diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang menghormati Tuhan, hati yang menyembah akan Tuhan. Sehingga setiap kebijakan yang diambil, biarlah Indonesia semakin hari, negeri kami yang kami cintai ini, boleh mengalami damai sejahtera, boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan institusi Polri maupun TNI, biarlah di dalam menjaga stabilitas nasional, kedua institusi diberikan kemampuan, keteguhan dan kekuatan dari Tuhan. Pergumulan secara internal akan terselesaikan karena Tuhan memberikan hikmat untuk para pemimpin yang ada di dalamnya. Di dalam menyelesaikan dengan baik dan benar, Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan semua gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, semua Tuhan, elemen-elemen yang ada di bangsa kami, supaya diberikan hati yang takut dan menyembah akan Tuhan, sehingga tatanan di negeri kami berjalan baik. Tuhan dipermuliakan, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati gereja-gereja Tuhan, memberkati seluruh umat Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami mengutamakan Tuhan, kami hidup menyenangkan hati Tuhan dan didapati berkenan akan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada, tangan kasih, kuasa kemurahan Tuhan menyertai dan menopang semuanya. Bapa, terima kasih. Berkat Tuhan bagi kami semua, seluruh penata layanan yang ada, baik pemusik, baik multimedia, baik WL, para singers, pendoa, kolektan, semuanya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, yang memimpin jalannya ibadah, semua tanpa terkecuali, kami percaya berkat Tuhan bagi kami semuanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkan pandangan-Mu kepada sorga, dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, ialah cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus, menyertai dan memimpin kehidupan-Mu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Allah Tritunggal atas pekerjaan-Mu, atas rumah tangga-Mu, atas hidup nikah-Mu, atas masa depan-Mu, dan atas semua hal yang menjadi pergumulan-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.